Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Happy Perdana Putri, NPM 19110600323, Prodi Pendidikan Biologi semester 4 kelas E. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai etika lingkungan untuk memenuhi UAS mata kuliah Pendidikan Lingkungan yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani. Definisi etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan suatu konsep yang penting untuk dipahami, karena etika lingkungan merupakan kajian baru yang membahas kaitan antara ilmu filsafat dan biologi, khususnya lingkungan. Etika yang kita pandang sebagai suatu landasan spiritual dan religiusitas dari sebuah budaya sangat erat kaitannya dengan lingkungan dan sangat dibutuhkan dalam hubungannya dengan integritas ekologi. Hal ini didasari bahwa kaitan etika dengan alam dan kaitan manusia sebagai individu, sebagai entitas kelompok, maupun negara akan menentukan tingkat keberadaan manusia sebagai makhluk. Etika lingkungan merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan interaksi dan interdependensi terhadap lingkungan hidupnya yang terdiri dari aspek abiotik, biotik, dan kultur. 3 kelompok dalam etika lingkungan berdasarkan pendekatannya. Yang pertama, instrumental approach. Instrumental approach merupakan pendekatan antroposentris yang memandang bahwa alam sebagai sense yang hanya memiliki nilai instrumental bagi umat manusia. Hal ini berakibat apabila manusia tidak menggunakan nilai-nilai instrumental terhadap alam, maka alam tidak mendapatkan perlindungan mendasar. Oleh sebab itu, pendekatan instrumental terhadap perlindungan alam sangat tergantung kepada kontinuitasnya terhadap umat manusia. Kemudian yang kedua yaitu axiological approach. Axiological merupakan kebalikan dari instrumental, karena axiological memandang bahwa alam mempunyai nilainya sendiri dan manusia harus menyelamatkan serta melindungi nilai yang ada dalam setiap komponen alam tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan aksiologis harus memastikan nilai intrinsik dalam melindungi alam dan juga harus menjelaskan bagaimana nilai intrinsik menjadi pertimbangan moral atau kewajiban moral untuk melindungi alam. Selanjutnya yang ketiga adalah anthropological approach. Anthropological merupakan pendekatan yang utamanya berkaitan dengan identifikasi tentang keberadaan manusia atau cara seharusnya manusia bersikap atau berperilaku terhadap alam. Hal ini didasari bahwa manusia merupakan makhluk relasional, sehingga hubungan atau relasi dirinya dengan alam adalah bentuk pemahaman dirinya dalam menghormati keberadaan alam. Teori-teori yang berkembang dalam etika lingkungan. Yang pertama, etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal merupakan pandangan bahwa lingkungan dan segala komponennya ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua, etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Kemudian yang ketiga adalah paham ekologi sosial. Ekologi sosial merupakan subkajian ekologi yang fokus mempelajari hubungan penduduk dengan lingkungan alam, teknologi, dan masyarakat manusia. Etika ekologi dalam dibagi menjadi 6, yakni A. Teori biosentrisme. Teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri terlepas dari kepentingan manusia. B. Teori ekosentrisme. Ekosentrisme menempatkan komponen biotik dan abiotik dalam satu posisi yang memiliki keterkaitan. Aspek moralitas yang menjadi tanggung jawab manusia terbatas pada makhluk hidup semata. Ekosentrisme memberi titik tekan pada hubungan mutualisme semua komponen penyusun ekosistem. C. Teori teosentrisme. Teori teosentrisme merupakan teori etika lingkungan yang lebih memperhatikan lingkungan secara keseluruhan, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan. Konsep etika dibatasi oleh agama dalam mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. D. Teori ekofeminisme. Ekofeminisme lahir didasari kondisi ketika bumi yang digambarkan sebagai ibu telah dieksploitasi, dijarah, dan dirusak sistem kapitalisme yang berkuasa. Ekofeminis lahir untuk menjawab kebutuhan penyelamatan bumi dengan berbasiskan pada kekhasan perempuan yang selama ini memiliki pengetahuan dalam mengelola lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan. E. Teori zoocentrisme.
Zoosentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang, karena etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. F. Teori neo-utilitarianisme berasal dari bahasa Latin yaitu utilis yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat. Tapi, manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat keseluruhan. Baik, inilah hasil pemaparan saya mengenai etika lingkungan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.